semua. Perkenalkan, nama saya Ira Irene, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Purun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Purun. Asal perguruan tinggi Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang tahun 2023 dengan NIM 23208262. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Purun. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 7-1 semester ganjil dengan materi Aku Bangga Sebagai Perempuan atau Laki-laki. Selamat menyaksikan videonya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Luar biasa. Nah, baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita ya, materi tentang apa? Saya ingat Perempuan dan laki-laki yang aku bangga menjadi perempuan dan laki-laki. ya, sebagai perempuan atau laki-laki. Masih semangat? Masih. Ya, kalau masih semangat silakan berdiri dulu. Nah, kita akan bergerak-gerak dulu supaya lebih semangat lagi. Nah, sebelum kita bergerak-gerak, Ibu minta tolong satu orang bawa kita untuk berdoa dulu ya sebelum kita mulai kegiatan belajar kita. Silahkan satu orang yang mau berdoa. Ini aja. Ya. Berdoa. Ibu dan teman-teman sekalian pada dalam doa dan dengan Bapa puji dan syukur dan nyatakan hadiratmu. Terima kasih Tuhan dan kebesaranmu yang berkati kami ini. Sekarang Tuhan yang kami tidak sekali dari awal semua doa ini kami lakukan belakanganmu Bapa Kristus kami Aku mau tanya dulu, sebagai ciptaan Tuhan, sudah banggakah kalian menjadi perempuan dan laki-laki? Bangga, Bu. Nah, jangan sampai tidak bangga ya. Kalian harus bangga sebagai perempuan dan laki-laki yang diciptakan Tuhan, baik adanya sempurna. Kita akan bernyanyi tentang belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada satu lagi yang akan kita buat yaitu ice breathing, tepuk tangan. Nah, kalau yang bilang tepuk satu, sekali saja tepuk. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Tepuk lima. Ya, benar semua. Terima kasih tepuk tangan untuk berarti sudah konsentrasi ya. Harus siap. Kalau belajar itu harus bilang yes. Kalau belajar itu harus bilang oke. Kalau belajar itu harus semangat. Kemudian yang ketiga, belajar itu harus belajar yang serius ya. Kemudian yang kelima, harus
hingga merasa bangga atas diri kalian, mengembangkan sikap hormat kepada sesama dan mensyukurinya sebagai anugerah Allah dalam tindakan di masyarakat melalui pengalaman hidup dan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Nah, di sini ya, sebagai pelajar Pancasila apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini ya, sebagai pelajar Pancasila kalian harus beriman, harus mampu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini yang akan menjadi pegangan untuk kita, untuk kalian sebagai pelajar yang beriman. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami ciri diri kita sebagai perempuan atau laki-laki yang sederajat tadi, sehingga dapat menghayati panggilan kita sesuai dengan pesan kitab suci, serta mewujudkannya dengan sikap hormat terhadap sesama teman. Nih, kalian harus bisa menerapkan sikap menghargai perempuan atau laki-laki sebagai ciptaan Tuhan yang sederajat. Kemudian merumuskan ciri-ciri atau kekhasan perempuan dan laki-laki, menerangkan pandangan gereja tentang perempuan dan laki-laki berdasarkan kitab suci Kejadian 1 tadi bab 1 ayat 26 sampai 27 dan seterusnya. Ini yang harus kalian pahami. Pemahaman bermakna ini ya, hal yang perlu kalian paham dari materi ini. Sebagai perempuan atau laki-laki kita diciptakan Allah ya, masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan yang baik adanya. Allah memberkati dan mengasihi kita ya, sebagai manusia yang berharga di mata Allah. Maka patut kita bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi. Nah, ini menurutmu apa perbedaan ciri-ciri perempuan atau laki-laki? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Sudah. Perempuan rambutnya panjang, laki-laki. Ya. Perempuan Rambutnya panjang. Iya. Perempuan rambutnya panjang, laki-laki. Ya, perempuan rambutnya panjang. Perempuan. Rambut panjang. Laki-laki rambut pendek. Rambut pendek. Kemudian ada lagi. Ayo, Ina, siapa? Devi, Derli. Laki-laki sebagai laki-laki Derli apa? Apalagi ciri-cirinya? Kuat. Leon? Leon apa? Laki-laki. Ya. Selama ini kan sudah mau remaja ya, harus tahu ciri-ciri seperti apa. Yuk. Yang perempuan lagi ada yang mau menanggapi ciri-cirinya sebagai perempuan apa? Masa nggak rambut panjang, yang lainnya apa? Kalau cowok kemampuannya lebih tinggi silakan. Hah? Kemampuannya. Kemampuan apa? Perempuan itu lebih apa lagi? Satu lagi. Ya, lemah lembut. Apalagi yang laki-lakinya, apalagi selain kuat atau berotot ya?
Ya, fisik. Kemudian yang batu berotot, fisik juga. Nah, fisikisnya laki-laki belum? Apa? Ayo, siapa angkat tangan? Tidak tahu fisikisnya. Kata adanya pemarah. Hah? Kata adanya pemarah. Pemarah. Fisikisnya belum nih. Fisikis itu berhubungan dengan karakter laki-laki itu. Pemarah ya? Benar ya? Iya. Benar? Tapi enggak juga sih. Tidak juga. Kalau egois enggak juga. Ayo, siapa yang tahu yang merasa laki-laki gitu nah? Nah, Tegas. ini, ya ini. Tegas enggak, Bu? Ini perempuan dan laki-laki. Hah? Menafkahi. Mana? Mencari mencari nafkah, bekerja ya. Bekerja apa lagi? Terus tegas, tegas. Berani, berani, mandiri ya. Mandiri termasuk enggak? Hah? Laki-laki itu jangan ketolong sama ibu, bang. Tolong ambilin bajuku, ambilin sepatuku, misalnya Deli sama Leon, gitu ya? Berarti harus nyari-nyari, mandiri. Nah, berani, mandiri ya. Nah, itu fisikisnya sudah ketemu. Jangan sampai di sekolah ini, pulang dari sekolah, mama belikan sepatu, kaos kakiku, bajuku. Jangan seperti itu, sudah besar, sudah SMP. Ibu. Berarti perempuan juga mandiri. Iya, sama. Fisikisnya juga sama. Mandiri boleh juga. Mandiri berani berani. Ya. Seperti itu ya. Nah, mengapa Allah menciptakan manusia sebagai perempuan atau laki-laki? Untuk saling melengkapi. Untuk saling melengkapi. Ya, untuk saling melengkapi, benar. Mengisi, Bu. Menyempurnakan. Apa? Mengisi, menyempurnakan. Tidak terdengar Ibu Desi pakai masker. Saling menyempurnakan. Oh ya, saling menyempurnakan. Ada lagi? Saling mengasihi. Saling mengasihi. Ya, benar. Kemudian yang ketiga, mengapa Anda bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Aku bangga ciptaan Tuhan. Mengapa? Berarti ada Alasan. ya, ada karena sebabnya apa? Karena Tuhan menciptakan kita menjadi perempuan, jadi kita harus bangga. Ya. Karena kita diciptakan sebagai perempuan yang baik. yang apa? Bukan hanya baik, Mandiri. mandiri. Itu secara fisik, secara psikologisnya, dan psikisnya ada juga. Kemudian yang paling mendekati, bagaimana kalian itu berhubungan dengan Tuhan ya? Apa? Bangga sebagai perempuan atau laki karena saya diciptakan perempuan yang hah? Sama dengan kita. Apa? Sama dengan cipta Allah. Sama Citra Allah. secitra ya. Secitra tahu nggak citra? Gambaran Allah. Tahu citra tahu nggak? Hah? Gambaran Allah. Ya, gambaran. Jadi kita itu harus bangga karena kita itu sama ya, secitra, segambar dengan Allah. Jadi begitu. Jadi kita harus bersyukur. Apalagi kita itu diciptakan baik lagi dari ciptaan Tuhan lainnya, dari tumbuhan, dari hewan. Kita itu ciptaan Allah yang dikasih akal budi, dikasih kekuasaan dari ciptaan lainnya. Kita dikasih hak ya, yang paling berkuasa di bumi ini. Seperti itu.
Jadi kita harus bangga ya sebagai anak-anak Tuhan. Jadi harus bangga. Sebagai laki-laki juga harus bangga, perempuan. Jangan takut dengan ciri-cirinya, dengan fisiknya. Jangan malu ya. Jangan minder. Harus bangga. Apalagi yang bisa berjalan. Kalau orang yang ada yang pincang seperti ini, dia masih bangga dengan dirinya. Kalian bersyukur karena sudah bisa jalan, bisa melihat, bisa makan, minum, punya mata lengkap, kaki, tangan lengkap, ya rambut pun semuanya hitam, tidak ada yang warna kuning, tidak ada yang warna merah, jadi sama semua. Meskipun kalian itu berbeda ciri, ya sifat, tapi kita itu adalah ciptaan Tuhan yang sederajat tadi, sama seperti itu. Kita akan masuk ke materi kita hari ini tentang nah, ini dia. Akan kita pelajari nanti ini pada tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita akan memasuki yang namanya discovery learning tadi, seperti ini ya pembelajaran kita. Kita lihat yang pertama. Sudah Ibu siapkan tadi. Kemudian yang kedua, nah di sini kita akan nonton video. Silakan ditonton nanti videonya. Dan nanti akan mengamati foto perbedaan ciri-ciri perempuan dan laki-laki. Silakan kalian amati video berikut ini. Adik cantik, mampir dulu sini. Boleh dong. Assalamualaikum, bisa pulang Bu. Selamat siang Tante. Waalaikumsalam. Ya, kok cemberut? Bu, tadi pas jalan pulang, bisa dipanggil-panggil dan disiulin sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan dekat perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget ya Bu. Ya ampun Mas, ini kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, tapi sebel banget sama orang itu. Ya udah, bisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante. Aduh, padahal biasanya bisa pulang aman-aman aja loh. Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu. Oh begitu ya Bu? Iya Bu, kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan penderitaan atau kerugian secara sakit, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan pada posisi. Film singkat yang perlu kalian lihat. Silakan dari video tadi kalian mencari berdasarkan pertanyaan yang ada di situ. Mengapa perempuan sering menjadi sasaran kekerasan? Tuliskan di bukunya bersama kelompok. Silakan Kak, pertanyaannya. Silakan kalian browsing di internet ataupun bisa cari sendiri apa akibat yang terjadi dari masalah tadi. Usaha apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dari video tadi atau mau diputar ulang atau bagaimana? Hah? Nggak usah. Silakan kalian cari. Kemudian yang ketiganya itu baca kitab suci, bagaimana pandangan gereja tentang laki-laki dan perempuan berdasarkan kitab tadi ya, Kejadian. Nah ini silakan kalian lihat di sini kitab sucinya. Silakan ambil satu kelompok, ambil masing-masing kelompoknya.
dia. Sini sana. Ya. Silakan kelompok 1 maju. Baca dulu apa yang sudah dikerjakan oleh teman-temannya tadi. Baca. Mengenai pertanyaan nomor 1, mengapa perempuan sering menjadi sasaran kekerasan? Karena perempuan itu sering dianggap lemah dan gampang nangis. Ya. Terus kalau nomor 2 itu kan akibat dari permasalahan tadi itu, perempuan itu bisa terjadi mental bisa rusak, terus itu dia tuh bisa takut sama laki-laki, terus bisa tuh mempunyai trauma gitu. Terus yang kalau untuk nomor 3 yang pertanyaannya usahanya untuk seorang laki-laki itu usahanya itu menahan diri, menjaga sikap dan menegurnya. Kalau misalnya mereka berbuatnya kayak gitu, kita tuh harus menegur atau nasihatin. Terus kalau kesimpulan dari yang kejadian tadi kami baca di Alkitab, menurut pandangan gereja, perempuan dan laki-laki itu dipersatukan untuk saling melengkapi satu sama lain. Ya, sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih tepuk tangan. Kelompok 2. Kenapa perempuan seringkali mendapat kekerasan seksual? Jawabannya karena perempuan memiliki fisik dan karakter yang menarik, sehingga menjadi pusat perhatian pria. Akibat dari permasalahan tadi adalah merusak kesehatan mental, trauma, atau menjadi minder. Cara mengatasinya adalah menasihati secara baik dan benar, membawa ke pihak berwenang. Kesimpulan dari kisah suci, karena wanita dan pria harus sejahtera dan sejagat. Bersama manusia harus saling melengkapi satu sama lain. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya untuk kita pada hari ini. Ya, sekarang Ibu akan menyimpulkan ya, dari jawaban anak-anak tadi yang sudah kalian presentasikan, yang sudah kalian dapatkan. Sebagai laki-laki atau perempuan, kita harus saling melengkapi dan menghargai. Jangan sampai saling meledek temannya, saling mengolok. Melihat perempuan, laki-lakinya jangan matanya terlalu besar ya. Matanya itu jangan berbuat jahat. Hatinya juga. Perempuan itu adalah citra Tuhan yang sederajat sama seperti dirimu ya yang laki-laki. Begitu juga yang perempuan harus menghargai, hormat kepada yang laki-laki. Jangan kalian menganggap perempuan itu lemah, selalu dipandang untuk dibicarakan, untuk dilihat ke hal-hal yang jelek seperti itu yang laki-lakinya. Sama juga yang perempuan. Kalau ada temannya yang kekurangan fisiknya, cirinya, jangan kalian ejek juga. Kalian harus catat ini, silakan dicatat. Ada sedikit kesimpulan yang ingin Ibu sampaikan untuk kalian. Silakan sambil dicatat di bukunya untuk bahkan sebagai masukan atau renungan untuk kalian di rumah. Sebagai perempuan atau laki-laki, layaknya kalian itu bangga dan bersyukur karena kalian diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang diberkati secara khusus. Diberi tugas menguasai ciptaan Allah lainnya. Seperti yang bilang tadi, kalian itu diberikan kekuasaan, akal budi ya. Diberi uang yang banyak, rumah yang bagus, cukup lengkap hidupnya, makmur, ya tidak kekurangan, pokoknya lengkap itu ya. Jadi Allah itu mencintai dan memelihara kita dengan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk hidup kita. Jadi kalian harus bersyukur. Mata Allah apa yang telah diciptakannya termasuk manusia baik perempuan atau laki-laki sungguh amat baik, sungguh sempurna, sungguh sesuai dengan kehendaknya. Seperti yang dibicarakan dalam kitab tadi. Sebagai perempuan atau laki-laki kita itu dihidupi
nampak dalam buah-buah tindakan dalam hidup sehari-hari, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nyari penguasaan Diri. menahan diri. Ya, penguasaan diri itu sama dengan menahan diri tadi. Nah, ini sebagai bahan refleksi silakan dibaca. Nah, sebagai peserta didik, apakah Anda bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Apa? Bagaimana sikap Anda menghargai sesama teman? Tidak mengeluh satu sama lain. Ya. Apakah Anda sering mengucapkan syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada Anda sampai saat ini? Ya. Bersyukurlah, mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kalian kesehatan. Apakah peran Anda sebagai perempuan atau laki-laki sangat bermanfaat bagi diri atau orang lain? Ya, sangat bermanfaat. Bermanfaat nggak? Manfaat. Hah? Nyari-nyari? Bermanfaat. Bermanfaat lah, jangan sampai tidak bermanfaat. Apakah Anda pernah menemukan sikap kekerasan terhadap perempuan di lingkungan Anda? Bagaimana Anda menanggapi hal itu? Ya, pernah. Kalau yang pernah, silakan ditegur ya. Menahan diri tadi penguasaan diri untuk yang laki-laki, yang perempuan juga menegur temannya. Katanya menemukan teman yang laki-laki seperti itu ya. Nah, ini dia perubahan ciri-ciri laki-laki dan perempuan tadi. Tumbuh jerawat. Laki-laki itu tumbuh jerawat, rambut halus di sekitar ketiak dan dua. Pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang optimal. Coba dibaca yang ketiga apa? Laki-laki. Tumbuh jangkut pada laki-laki. Tumbuh jangkut, benar? Ya. Payudara dan pinggul pada perempuan mulai besar. Nah, ini yang mana nih? Coba tebak yang mana ini? Ini nih tebak-tebakan ini. Oh, itu kan buat Hah? kalian perempuan. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya, perempuan. Suara memberat pada laki-laki Ya. dan melengking pada perempuan. Ya. Hah? Ya. Benar atau salah? Benar. Kemudian sensitif siapa? Perempuan. Perempuan. Mudah tersinggung? Perempuan. Mengalami puncak emosional? Perempuan. Sangat memperhatikan penampilan? Perempuan. Mampu memikirkan ide? Perempuan. Mampu mengekspresikan perasaan? Perempuan. Laki-laki. Kosong. Laki-laki tadi kan mereka itu mandiri tadi, bisa ya, bisa mengontrol egoisnya, perasaannya. Kan tugasnya yang sudah ibu kasih tadi, tulis. Ya, ini apa? Tugasnya jauh di situ saja soalnya gitu, tapi di sini lembarannya jadi biru aja. Tugasnya untuk minggu depan ya. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa atau ibu sendiri? Ibu sendiri. Kiranya kalian yang ibu. Tuhan Yesus, terima kasih telah membimbing dan memberkati pelajaran kami dari awal hingga akhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk puisi yang sudah mewakilkan dalam doa penutup pada hari ini. Demikianlah pelajaran kita tutup dengan neneng.